Aku disegarkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku dikuatkan dalam hadirat-Mu. Ada kemenangan dalam hadirat-Mu. Ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus. Oh, praise His name. Name above all names. Saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Praise His holy name. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk apapun musim hidup kami Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena satu hal yang kami percaya,
dan selalu kami akan nyatakan firman-Mu. Teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Seumur hidup kami pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari di dalam penyertaan Tuhan nyatakan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, dan rahmat-Mu Tuhan selalu melimpah bagi setiap kami. Untuk selama-lamanya kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Amin. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Ini pengakuan iman setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, oh, ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan. Tiada yang mustahil, semuanya mungkin. Mujizatnya ada bagiku.
Mari kita mau sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini bersama-sama kita mau meninggikan nama di atas segala nama. Nama yang menolong, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan setiap kita, nama Yesus Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Aku ditolong. Kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan Tuhan. Setiap kami ditolong Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, tangan yang dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Yesus segalanya bagi kita semua ya. Oke, shalom teman-teman semua sudah bergabung ya di pagi ini. Ibu Joyce, Ibu Indriani, Ibu Puji, Pak Lukas, Pak Anto ya, Coach Yanto. Tuhan memberkati semua, Bu Sinta dan semua yang hadir, Ibu Meliawati. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Haleluya. Dan setelah firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti Esti ya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bu Puji, Bu Joyce, Pak Jan, selamat pagi. Praise God. Bu Indriani, Bu Joyce, Pak Sianta, sama Bu Meliwati. Selamat bergabung di Kantor Tuhan berkati ya. ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, karena kami bisa beribadah di pagi hari ini keadaan sehat itu karena kasih kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Ya Yesus. Tapi ini semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya akan menerima lawatan-Mu Tuhan, dan berkati hamba-Mu Tuhan, yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ya Yesus. lebih hari lebih heran untuk mewartakan kerajaan-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua, dan kami akan Ya Yesus. dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Kami kembalikan kepada John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Indriani yang telah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan di pagi ini. Dan pagi ini Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita semua di pagi hari ini. Oke, kita akan lihat. Haleluya, oleh anugerah Tuhan pagi ini Tuhan pimpin perjalanan kita ya. Sampai hari ini kita sudah tiba di serial yang ke-354 ya. Haleluya. Ini semua oleh anugerah Tuhan, saudara-saudara sekalian ya. Sehingga Tuhan bawa kita melangkah step by step, selangkah demi selangkah ya, bersama dengan Tuhan. Sehingga pagi ini, tanpa terasa, suatu Tuhan bawa kita sudah berjalan, semakin hari semakin jauh dengan Tuhan ya. Semakin lebih melekat lagi bersama dengan Tuhan. Dan semakin banyak hal yang kita pelajari, hal yang kita bisa dapatkan ya. Hal yang bisa membangun iman kita tentunya ya, sebagai orang percaya di pagi hari ini. Oke, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam kerendahan hati ya. Dalam kerendahan hati. Oke. Kita lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Nats Alkitab terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Amin. Siapa yang ditinggikan, siapa yang direndahkan? Yang ditinggikan oleh Tuhan adalah mereka yang merendahkan diri ya di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena orang yang seperti inilah yang layak akan ditinggikan Tuhan. Namun bagi orang yang sombong, yang congkak, yang angkuh, yang keras kepala, suatu ya, yang semena-mena, orang ini akan direndahkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan itu pada saat kapan? Pada saat dia ada di atas kayu salib. Memang secara manusia orang menganggap ini terhina, ini sesuatu yang sangat menjijikan, sesuatu yang sangat buruk sekali. Orang menganggap ini sebuah kekalahan, tapi tidak. Justru di situ puncak dia mengalami kemenangan. Menang atas siapa? Menang atas setan. Lewat kematian Yesus dia telah menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis yang berkuasa atas maut ya. Saudaraku, jadi konsep cara berpikir dunia dengan cara berpikir Allah itu beda sekali. Dunia berpikir yang wah, tapi kelihatannya mereka asik dalam wah, akhirnya masuk kepada kebinasaan. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan dalam persoalan pergumulan, engkau tetap setia mencari Tuhan. Engkau tetap datang gandoli Gusti Yesus. Engkau terus datang mencari wajahnya. Dalam persoalan pergumulan, beban berat, penderitaan, kesesakan, air mata, engkau tetap gandoli Gusti, engkau terus melekat dengan Tuhan. Maka disitulah firman ini berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah lemah, tangan manusia bisa lemah menolong saudara, ya. Tangan dokter bisa lemah menolong saudara. Tangan suami bisa lemah menolong saudara, tangan istri bisa lemah menolong saudara, tapi tangan Tuhan yang kuat, dia akan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ada waktu di mana engkau susah, engkau sedih, ada waktu di mana engkau menangis, ada waktu di mana engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa seolah-olah enggak ada jalan keluar. Tapi ada waktu di mana Tuhan akan membuat engkau mengalami sebuah kekuatan yang luar biasa. Engkau akan menerobos setiap kemustahilan, setiap hal-hal yang ketidakmungkinan engkau bisa melewati bersama dengan baik. Amin. Sehingga orang akan berkata, wow, aku gak nyangka kok dia bisa melewati semua dengan baik. Itu karena apa? Karena Tuhan ya. Maka itu Bapak Ibu, kita nggak bisa lepas, kita nggak bisa hidup jauh dari Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Hati kita akan aman, hati kita akan tenang, hati kita akan bahagia, hati kita akan beroleh sentosa, hati kita akan mengalami suatu kedamaian yang luar biasa, suatu ya.
Orang naik ke gunung tinggi mencari damai, turun ke lembah jurang yang dalam mencari damai, tapi di sana damai tidak ada. Damai hanya ada ketika engkau dekat dengan Raja Damai. Dan tangan Raja Damai itu sedang pegang engkau dan saya, dan dia bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita ada dalam genggaman tangannya. Kita aman, saudaraku ya. Orang mencoba dengan berbagai macam cara untuk mau menghancurkan kehidupanmu, mau menyantet atau mau segala macam lewat berbagai macam cara, dengan perdukunan, dengan santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu nujum, apapun tidak pernah mempan. Kenapa? Karena engkau dan saya ada di dalam tangan yang kuat itu. Tangan yang tidak lemah, saudaraku. Tangan suami bisa lemah, tangan istri bisa lemah, tangan anak, menantu, mertua bisa lemah, tangan orang-orang dekat denganmu, orang-orang dianggap yang bisa menolongmu, ternyata tangan mereka juga bisa lemah. Tapi tangan Tuhan tidak akan pernah lemah sampai kapanpun. Katakan amin. Berapa banyak saudara pagi ini menyadari bahwa engkau dan saya ada dalam tangan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tangan dokter bisa lemah, tapi tangan Tuhan, dokter di atas segala dokter, tidak akan pernah lemah sampai kapanpun. Yes. Amin. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kerendahan hati. Bilang amin. Kerendahan hati yang merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tujuannya apa merendahkan diri? Supaya engkau dan saya ditinggikan pada waktunya. Kalau sampai Tuhan sudah tinggikan saudara, tidak ada yang bisa merendahkanmu. Ya. Tapi sebaliknya kalau Tuhan sudah merendahkan seseorang, tidak ada yang bisa meninggikan dia. Jadi segala kuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi ada di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, tangan Tuhan yang kuat itu sanggup menghentikan badai kehidupanmu. Badai yang satu datang belum berakhir, ada lagi badai yang baru. Badai yang satu datang belum selesai, ada lagi yang baru. Masalah satu datang belum selesai, ada lagi masalah yang baru. Persoalan satu datang belum selesai, ada lagi persoalan yang baru. Bapak Ibu, tapi tangan Tuhan tidak pernah lemah untuk menolong saudara saya. Amin, saudaraku ya. Hari-hari ini kita butuh yang namanya tangan Tuhan itu ya. Tangan Tuhan itu bisa digerakkan untuk menolong saudara saya. Tangan Tuhan bisa digerakkan untuk menjamah dan menyembuhkan penyakit saudara saya. Ketika engkau datang dan menyentuh hati dia. Apa yang bisa engkau lakukan bisa menyentuh hati Tuhan, yaitu imanmu kepada Tuhan. Engkau percaya dengan segenap hati, meskipun orang sudah tidak percaya lagi. Tapi engkau tetap percaya pada Tuhan. Orang tidak berharap lagi pada Tuhan, tapi engkau tetap berharap pada Tuhan. Orang tidak lagi mengasihi Tuhan, tapi engkau terus mengasihi Tuhan. Engkau selalu berkata, Tuhan, aku merindukan Engkau, aku menginginkan Engkau. Itu yang aku perlu. Dan ketika engkau datang dan engkau sentuh hati Tuhan, siap-siap. Tangan Tuhan mulai diulurkan untuk memberikan kekuatan bagi engkau yang lemah, memberikan penghiburan bagi engkau yang susah, membukakan jalan di saat engkau membutuhkan jalan keluar itu. Dengan tangan Tuhan yang memberi engkau kemenangan, menang atas setiap persoalan, masalah keuangan, masalah ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hubungan-hubungan yang terganggu, yang retak, Tuhan pulihkan semuanya. Katakan amin ya. Tuhan tinggikan kau pada waktunya, bahkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu. Saya berdoa supaya tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah, akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, dalam ekonomi. Dan saya percaya hari ini apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan melihatnya. Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan mendengarnya. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan akan sediakan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Bahkan Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Yang kita doakan A, B, C, D, itu terbatas. Tapi Tuhan melakukan jauh lebih banyak yang engkau doakan. Engkau berdoa 10, Tuhan melakukan 100. Engkau berdoa 100, Tuhan lakukan 500. Engkau doa 1000, Tuhan melakukan 2000, 3000. Gitu suatu. Itu Tuhan kalau sudah kerjakan segala sesuatu itu dahsyat. Melebihi apa yang kau harapkan. Katakan amin. Karena itu jangan susah hatimu, jangan kecil hati. Dere Gusti ora rugi, ikut Tuhan gak rugi. Yang rugi itu adalah mereka tidak ikut Tuhan. Kalau yang rugi itu adalah mereka juga tidak ikut Tuhan dengan segenap hati. Kalau kau ikut Tuhan dengan segenap hati, maka niscaya suatu, percaya segala sesuatu Tuhan sudah sediakan bagimu. Katakan amin ya. Komitmenmu, kesetiaanmu dengan Tuhan itu menentukan hasil yang engkau akan dapatkan.
Contoh di Alkitab, 10 pengintai, mereka ikut Tuhan dengan tidak sepenuh hati, mereka menggerutu, mereka sambat, mereka ngomel, saudaraku, mereka berontak pada Tuhan dan berontak kepada Musa. Tapi ada 2 orang yang luar biasa, Kaleb dan Joshua. Mereka punya spirit excellent, mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kedua orang ini yang berhak memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan sudah sediakan apa yang mereka perlukan di sana. Jangan takut Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasilnya. Tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasilnya. Tidak ada kesetiaan saudara kepada Tuhan yang mengkhianati hasilnya. Engkau dan saya akan menikmati itu, bukan siapa-siapa. Katakan amin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan ini dapat kita pelajari suatu kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Dapat kita pelajari dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Nah, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita bahagia, membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Katakan amin. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kerendahan hati? Jawabannya sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau itu bukan kerendahan hati, tapi ketinggian hati, kesombongan, keangkuhan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah pasti tidak ada. Kemuliaan Allah akan hilang dari orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang congkak, yang tidak peduli dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan hilang dari hidupnya. Tapi orang-orang yang rendah hati, itu tanda mereka butuh Tuhan, tanda mereka perlu Tuhan dalam hidup ini. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, adik tidak bisa menolong, kakak tidak bisa menolong, menantu tidak bisa menolong, mertua tidak bisa menolong, sahabat baik, sahabat dekat tidak bisa menolong, bahkan majikan, bosmu tidak bisa menolong, tapi Tuhan Yesus, tangan yang kuat bisa menolong saudara saya. Katakan amin ya. Dokter pun tidak bisa menolong menyembuhkan penyakitmu, Tuhan bisa menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Mari kita lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Wow, luar biasa. Orang percaya yang tidak menganggap dirinya begitu penting. Amin. Dan dia tidak mau memegahkan dirinya. Kita lihat ya, 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, apakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Amin. Amin. Jadi ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati, siapa dia? Yang pertama, dia tidak menganggap dirinya begitu penting, ya. Dan kemudian dia tidak mau memegahkan dirinya, artinya tidak mau membanggakan dirinya. Saudara, ini ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Yang kedua, kita akan lihat sekarang, ciri yang kedua dari orang yang rendah hati. Mari kita lihat ya. Ada kata tidak juga. Tidak yang kedua itu adalah tidak mengabaikan. Tidak mengabaikan apa, saudaraku? Dia tidak mengabaikan teguran firman Tuhan. Supaya apa? Memperbaiki kesalahannya. Ya, Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 4 ayat 8. 1 Korintus 4 ayat 8. Kamu telah kenyang. Kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamu pun turut menjadi raja dengan kamu. Amin. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kesalahan yang tanpa disadari oleh orang percaya, saudaraku ya. Maka Tuhan pakai Paulus sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan menjadi teguran ya. Jadi ketika ditegur, dia tidak mengabaikan teguran firman Tuhan. Tujuan teguran firman Tuhan apa? Untuk memperbaiki kesalahan, kelakuannya, pelanggarannya, dosanya, berhenti melakukan kesalahan, pelanggaran yang selama ini dia tidak sadari. Katakan amin. Nah, itu orang yang rendah hati. Tapi kalau orang sombong,
Ditegur, dinasihati, dia marah, saudaraku. Ya, dia langsung dia mulai ambil tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Contoh di Alkitab siapa? Ada Saul. Ketika Saul ditegur, dia marah, saudaraku. Dia tidak mengakui kesalahannya. Sehingga apa yang terjadi? Saudaraku, Tuhan begitu menyesal memilih Saul sebagai raja. Sehingga akhirnya Saul disingkirkan. Dan Tuhan angkat seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang rendah hati adalah Daud. Nah, Daud pun juga sama, saudaraku. Ketika dalam perjalanan dia, saudaraku, dia memimpin, saudaraku yang kasih Tuhan ya, dia melakukan segala tugas-tugasnya, ternyata dia pun gagal. Dia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan kirim Nabi Nathan menegur Daud, saudaraku. Tapi beda. Daud waktu mendengar teguran, langsung dia hancur hati, dia menangis. Dia menyesal akan apa yang dia sudah lakukan, kesalahan, kejahatan itu. Dan Tuhan begitu sayang kepada Daud. Meskipun ada resikonya, konsekuensi yang harus Daud alami, tapi lihat, pertobatan Daud ini membuat Tuhan begitu sayang pada Daud. Ya, ini bukti dia orang rendah hati. Sehingga Tuhan berjanji kerajaannya tidak akan pernah berakhir, saudaraku. Ya, anak cucu keturunannya tidak akan pernah habis untuk duduk di dalam tahta kerajaan Daud. Luar biasa. Dan Yesus lahir dari keturunan Daud, saudaraku. Ya, kenapa? Karena Daud itu orang yang rendah hati. Orang yang sombong Tuhan tidak akan berkenan kepada dia. Amin, saudaraku ya. Jadi karena itu orang yang rendah hati itu ketika dia mendengarkan teguran firman Tuhan, maka dia sadar dan dia mulai memperbaiki kesalahannya supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih parah, yang lebih merugikan, membahayakan dirinya. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini ya, kita lihat. Ini yang ketiga. Saudaraku, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati? Yang ketiga, dia adalah orang yang tidak merasa. Dia tidak merasa apa? Dia tidak merasa rendah diri, ya, saudaraku. Bila dia dianggap berada sebagai tempat yang paling rendah. Nah, ini kita lihat tempat yang paling rendah ini itu seperti Paulus katakan itu seperti rasul, ya. Mari kita lihat ya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 9. 1 Korintus 4 ayat 9, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Amin. Nah, jadi itulah posisi yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Sebagai seorang rasul itu, Bapak Ibu sekalian, dia bilang bahwa saudaraku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, saudaraku ya. Supaya apa? Tempat yang paling rendah ini Tuhan akan muliakan, Tuhan akan tinggikan, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, orang yang rendah hati itu dia tidak rendah diri, ya, saudaraku. Amin ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar tentang apa itu rendah hati dan apa itu rendah diri. Kalau orang rendah diri itu minder, saudaraku, ya. Tapi kalau orang rendah hati, Bapak Ibu sekalian, itu adalah orang yang benar-benar mengerti hatinya Tuhan, saudaraku. Tuhan katakan, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Seringkali orang tidak bisa mendapat ketenangan, tidak bisa mendapatkan damai. Kenapa? Karena dia belum rendah hati, masih sombong, masih angkuh, masih congkak, ya, masih merasa dirinya hebat. Orang demikian, Bapak Ibu, dia akan tersiksa batinnya, dia tidak akan bahagia dalam hidup ini. Katakan amin ya. Oke. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang ketiga. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Ini dia ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia tidak memegahkan dirinya ya atas segala kesalahan yang dilakukan dirinya. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Amin. Amin. Ya, jadi ini dia. Orang percaya yang taat pada firman itu dia tidak memegahkan dirinya. Amin, saudaraku ya. Dia sadar siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Dia nggak ada apa-apanya. Itu orang yang rendah hati. Lalu kita lihat hasil yang kedua, saudaraku.
Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak mementingkan posisinya, ya, posisinya ini jabatannya sebagai pemimpin atau sebagai raja atau sebagai orang yang berkuasa. Dia tidak mementingkan posisinya, tapi dia lebih mementingkan fungsinya, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 4 ayat 8. 1 Korintus 4 ayat 8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Amin. Amin. Jadi raja itu posisi, ya. Orang kaya itu juga posisi. Bapak Ibu sekalian, apa artinya orang punya posisi sebagai raja, tapi hidupnya ya tidak berfungsi? Apa artinya orang hidup sebagai orang yang kaya, tapi dia hidupnya tidak berfungsi? Pokoknya hanya hidupnya untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada pada kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau adalah suatu bukan masalah posisi yang kita kejar, yang kita cari, tapi fungsinya. Sebagai seorang raja, sebagai seorang kaya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, kita perlu berfungsi, berguna bagi orang lain. Katakan amin. Ketika engkau diberkati, tujuan Tuhan berkati engkau apa? Supaya engkau itu bisa jadi saluran berkat, ya. Tujuan Tuhan berkati saudara supaya apa? Engkau bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Apa artinya orang diberkati, uangnya banyak, tapi tidak berfungsi suatu untuk orang lain, terutama untuk pekerjaan Tuhan, gak ada gunanya, ya. Tapi ketika engkau diberkati, engkau semakin cinta Tuhan, semakin engkau menabur, semakin engkau menuai, semakin engkau menabur, semakin engkau menuai, semakin engkau menyalurkan berkat, semakin berkat itu dilimpahkan atas hidupmu. Dan orang yang menabur, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Artinya dia tidak jatuh miskin, saudaraku. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, ada orang menyebar hartanya, tapi makin bertambah kaya. Tapi ada menghemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Bocor di sana, bocor di sini, boncos sana, boncos sini. Tapi lihat Bapak Ibu, kalau kita lakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, janda di Sarfat itu ya, selaku dia tidak kekurangan satupun yang baik. Selalu Tuhan sediakan semakin banyak yang dia perlukan, semakin banyak yang Tuhan sediakan bagi dirinya. Kenapa? Walaupun dalam keadaan dia mengalami kekeringan, suatu mengalami kelaparan, dia masih bisa menabur, dia masih bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan bukakan tingkap langit untuk memberkati ibu janda ini. Namanya memang tidak disebutkan namanya siapa ya, tapi itu mewakili kita semua, saudaraku. Kalau lihat orang yang menabur, dia akan menuai. Menuai berapa kali lipat? Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Minta supaya Tuhan berkati saudara sekalian ya. Ketika Tuhan sudah memberkati saudara, engkau harus tahu berkat ini untuk apa? Untuk bukan engkau nikmati sendiri, tapi engkau pakai memuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga ini bisa berguna bagi keselamatan umat Tuhan. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini, dan Ibu Puji Astuti Esti akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Terima kasih. Ya, bagaimana? Yang ketiga sudah, kok saya enggak? Oh, Bu Joyce belum ya, belum catat Bu Joyce. Oke, sebentar ya. Yang ketiga Pak John dikirim di tempat saya Pak John. Oke, nanti saya kirim ya ke Bu Joyce ya. Ya, sama-sama Bu Joyce, Tuhan berkati. Amin. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Ya. Sudah firman ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang benar-benar menyadarkan kami Tuhan, apa arti menabur ya Tuhan. Kami harus benar-benar siapa menabur itu menuai Tuhan. Ya, Yesus. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa menabur yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menegur kami Tuhan, supaya kami benar-benar bisa mendengarkan nasihat-Mu, Ya, tidak kepala batu Tuhan, tidak sombong Tuhan. Apa yang Kau berikan pada kami, apabila kita dinasihati Tuhan, jangan keras kepala Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu.
Berikanlah yang terbaik untuk kami Tuhan. Ya, Terima kasih atas firman yang sudah kau taburkan pada kami Tuhan. Agar supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk Bapak yang membawakan Ya, firman ini. Berikanlah umur panjang, amin, dalam kesehatan, nama Yesus. berkat-berkat yang melimpah ya Tuhan. Dan juga untuk keluarganya Tuhan Ya, Yesus. Yesus. Berkatilah Bapak ya Tuhan, supaya bisa memberikan nasihat dari firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Ya, Yesus. Pakailah hamba-Mu Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukan kami hanya bisa mendengarkan, tapi kami bisa melakukan sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran yang Engkau sampaikan pada kami Tuhan Yesus. Ya, Terima kasih Tuhan, Kau menyadarkan kami Tuhan, manusia yang berdosa ini Tuhan, ya, Yesus. kami bisa melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami untuk di hari-hari yang selanjutnya Ya, Tuhan. Yesus. Supaya kami bisa benar-benar mendengarkan firman-Mu lebih luar biasa lagi. Ya, Yesus. Dan bisa mempraktekkan Tuhan. Bukan hanya mendengarkan Tuhan. Ya, Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Supaya kami bisa berjalan di jalan yang benar Tuhan Yesus. Amin. Dan bukan menjadi pendosa-pendosa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat kami ya. Dan kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Puji Astuti Estik untuk doa yang sangat indah. Sudah dinaikkan di pagi hari ini ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise God. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, memberkati Ibu Puji ya untuk doa peneguhan firman di pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan menaikkan doa profetik, dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang saat ini ada di kota Jakarta. Haleluya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sartunan. Amin. Kesempatan buat saya. Shalom kekasih dalam Tuhan. Ya, Mari kita shalom. bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan I receive. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah Yes. mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive.
Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Epeliting. Yes. 8. Kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang ada di Jakarta. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sam. Terbilang saya kembalikan. Amin. Tuhan berkati Bu Joyce ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Terima kasih Pastor John. Yes. Waktu yang diberikan saya. Shalom, selamat pagi. Ya, Bapak shalom. Ibu dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening besar gereja CLCC dengan nomor hilang Pastor. Oh. Oke, sorry. Ya. 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692999 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa, mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sabunan MA dan tim doa yang dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecol dan dikhusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 pukul 10 waktu saya bagian Barat, bertempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palam Selatan 4 MC 86, Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan bergada dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintan Silawati di nomor 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday di bulan Juni 2024 Pastor John Sabunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia di tanggal 16 Juni tahun 2024. Bapak Yeremia Maria Isedati dari Sidoarjo, tanggal 25 Juni 2024, Ibu Sherry Tikolu Hamburg, Jerman, putrinya Bapak Bru dan Ibu Rosalin, tanggal 28 Juni 2024 dimulai HUT pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley, tanggal 30 Juni 2024 Ibu Norma Duyanti dari Surabaya. Siapa lagi yang menyusul di hari nontonnya harap menghubungi Ibu Sintan dari Silawati di nomor 085964277805. Demikianlah info gereja sesi siasat perhatian yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat
pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Sama-sama Pastor John. Tuhan Yesus berkati. Amin. Semangat ya. Oke, Ya. Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Dan bila mana saudara-saudara sekalian ada permohonan doa yang mau disampaikan, langsung open mic, buka mic ya, dan disampaikan. Atau saudara bisa kirim lewat layar chat monitor, dan nanti kita akan doakan di pagi hari ini. Ya, puji Tuhan ya, teman-teman sekalian. Tetap semangat, iring Tuhan sampai Maranatha. Amin ya. Haleluya. Oke, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Dan Ibu Joyce masih di Jakarta ya, Bu Joyce ya. Masih di Jakarta, Pak John. Oke, puji Tuhan. 1 bulan ini Pak John nanti bisa di Jakarta. Mantap sudah ya. Tuhan tolong Bu Joyce jadi berkat di sana ya. Selama di Jakarta bisa terus melayani Tuhan ya. Salah satu lewat Pastor, ibadah online. Pastor, Ya, silakan Bu Puji. nanti kami ke Blitar acara sampai hari Minggu. Oh ya, oke. Ya, jadi kalau memang kan rame ribut di sana banyak ini Ya. arisan keluarga. Jadi kalau bisa semoga saya bisa ikut ibadah, tapi mungkin Ya. ribut gitu loh Mas. Pasti ikut. Iya. Ya, kalau minta maaf, semoga enggak ribut gitu. Ya. Kita doakan supaya Bu Puji juga bisa jadi berkat di sana ya. Oke, Ya. semangat. Terima Harus kasih satu untuk tempat infonya. ibadah. Ya, siap. Terima kasih, Pastor. Semangat ya. Oke, baiklah teman-teman semua. Oke, mari kita akan satu dalam doa ya di pagi hari ini. Tuhan Yesus ada bersama kita ya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kami percaya Engkau ada di pagi hari ini untuk menolong setiap anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan, percaya kuasa Tuhan ada saat ini. Mari Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan, memberi pertolongan bagi Ibu Indriani, bersama dengan semua anak mantu cucu. Tuhan menjamah Engkau Bu Indriani, Tuhan menyembuhkan Engkau saat ini, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau pulih, juga bersama dengan semua orang yang Engkau kasihi, anak mantu cucumu. Dan Tuhan khususnya kami doakan Christian, Tuhan sudah sembuhkan dia, dan Tuhan juga sudah sembuhkan mamanya, calon besan dari Bu Indriani, dan kami doakan Tuhan juga sudah sembuhkan Male, dan juga sudah sembuhkan ibunya yang ada di Lasem. Terima kasih, percaya Tuhan menolong persiapan pernikahan putrinya Feli, akan disertai Tuhan di bulan Desember ini, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati keuangan ekonomi, memberkati pekerjaan anak-anaknya, baik Ita, Riko, Riki, dan juga Feli dalam nama Yesus. Dan kami doakan Tuhan selamatkan Riko, dan pakai dia juga untuk membawa istri anaknya lebih dekat dan semakin mengenal pribadi Tuhan. Ini doa kami padamu. Ibu Joyce Putirai, kuasa Tuhan turun atasmu saat ini juga. Tuhan melihat hatimu dalam nama Yesus. Engkau melayani dengan sepenuh hati, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia, dan bawa hati Tuhan. Engkau membawa belas kasihan Tuhan bagi orang yang kepadanya Tuhan utus Engkau ke sana untuk layani dia. Layani dengan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan, sentuhan belas kasihan Tuhan atas orang tersebut. Dan biarkan orang itu mengalami jamahan Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya untuk Ibu Joyce, suami dan anak mantu cucu. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, sehingga mereka dapat melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu cucunya. Dalam nama Yesus, pekerjaan Pak Umar kami doakan, Tuhan bukakan terus jalan, bukakan terus kesempatan demi kesempatan untuk Pak Umar bisa menikmati anugerah Tuhan, sehingga dia boleh Tuhan menjadi berkat, dia bisa menjadi kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong Tuhan, tidak ada pembatalan, tidak ada penundaan, semua yang sudah diagendakan, semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, tambahkan terus Tuhan sumber-sumber berkat yang baru. Oh Tuhan, Kau lancarkan jalannya, mudahkan rezekinya di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan menolong Bu Joyce bersama dengan Pak Umar saat ini juga. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami di pagi ini. Dan untuk Ibu Puji Astuti Esti, dalam nama Yesus, Tuhan sertai Engkau sepanjang umur hidupmu. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan mendengarkan setiap doamu, seruanmu, teriakanmu kepada Tuhan. Tuhan bawa dia berjalan terus bersama dengan Tuhan, supaya dia terus bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah orang-orang belum percaya, mereka melihat kemuliaan Allah nyata atas hidupnya. Dalam nama Yesus, untuk rencana ke Blitar, Tuhan tolong dia, baik dalam acara
Oh Tuhan, keluarga atau kegiatan yang lain, Tuhan tolong dia, supaya kehadiran dia pun membawa dampak, membawa oh Tuhan suatu perubahan di sana. Terima kasih Bapa, dan berikan dia kesempatan untuk terus bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan untuk membantu pertumbuhan imannya, menguatkan rohnya dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan, Tuhan tambahkan order omset dalam usaha dia, Tuhan berikan dia keberhasilan, kemunculan dalam nama Yesus. Jangan takut berpuji, Tuhan beri engkau pertolongan di hari-hari ini. Ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang sedang menanti engkau di sana, dan tetap setia. Tuhan katakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Apa yang belum ada Tuhan adakan, walaupun yang ada kurang Tuhan buat menjadi melimpah, yang ada sedikit Tuhan buat jadi banyak, yang ada tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Dalam nama Yesus kami serahkan berpuji, dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan keluarganya, Tuhan menolong mereka semua, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan Pak Lukas bersama adik Syatemi, Tuhan sertai, pegang tangannya, bawa berjalan bersama dengan Tuhan. Hari demi hari kami percaya, satu persatu pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka di hari-hari ini. Jalan-jalan yang tertutup, yang terkunci sedang dibukakan Tuhan hari-hari ini. Dalam nama Yesus, berikan dia kekuatan untuk bisa menerima setiap berkat yang akan datang dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami doakan ya Tuhan, sertai Pak Lukas sepanjang hari ini. Bapa, kami minta Tuhan berikan dia kelancaran, kemudahan dalam nama Yesus. Rezekinya dilancarkan di dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan untuk rencana menjual hotel yang ada di Tretes, percaya dari Tuhan datang pertolongan untuk Pak Lukas, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi Pak Lukas yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Makasih Tuhan, bahwa dia terus berjalan bersama dengan Tuhan satu persatu. Tuhan sedang memberikan dia pertolongan. Yang belum pernah dia lihat, dia akan lihat. Yang belum pernah dia dengar, dia akan dengar. Yang belum pernah timbul dalam hatinya, Tuhan sudah sediakan baginya. Bahkan yang tidak pernah pikirkan atau doakan, Tuhan sudah mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang mampu dia pikirkan atau doakan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, berikan mereka masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Engkau penolong, penyembuh, penghibur, Engkau pembela segala sesuatu dalam kehidupan Pak Lukas. Terima kasih, memberkati juga oh Tuhan Ibu Elis Atta yang ada di kota Parepare. Dalam nama Yesus, Tuhan melihat pergumulan hidupmu, bahwa satu persatu yang engkau sedang hadapi di hari-hari ini, engkau akan lihat pertolongan, kemenangan akan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, kami percaya engkau mendengarkan doa kami di hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Sinta Koanto. Dalam nama Yesus kami doakan, berikan dia kekuatan, kesehatan, penghiburan, kasih anugerah Allah mengalir dalam hidupnya di dalam nama Yesus. Percaya ada pertolongan, ada kemenangan, ada pengharapan di dalam Yesus. Dan kami tahu pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan jamah, sembuhkan Koanto saat ini juga. Tuhan bagian tulang tangan kiri, tangan kanan, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah mencukupi semua yang dia butuhkan, yang dia perlukan, Tuhan sudah sediakan. Berkati Koanto bersama istri dan anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Untuk membuka toko hari ini Tuhan, Engkau mudahkan jalannya, lancarkan rezekinya di dalam nama Yesus. Tambahkan order omset dalam usahanya, pelanggan yang banyak. Oh Tuhan, oh juga klien-klien yang banyak, bisa Tuhan para pelanggan yang banyak datang membeli di tokonya. Kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya anak-anakmu yang membuka usaha di hari ini, dimanapun mereka berada, apapun usaha mereka, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang kalah, semuanya berkemenangan. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang dalam keterpurukan, semuanya dipulihkan Tuhan. Terima kasih, bahkan tidak ada yang mengalami jalan buntu, semua jalan sudah dibukakan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan,
Amin. Amin. Selamat pagi, Pastor Bu Anto. Selamat pagi, Pak Lukas. Bu Indriani, Bu Joyce. Ya, Bu Puji. Tuhan berkati ya. Semuanya. Semangat, teman-teman semua. Terima kasih Amin. Pak Lukas. Terima kasih Pak Sianto. Terima Ya. kasih. Praise God. Terima kasih Bu Ingrid. Ya. Tuhan berkati semua. Sampai kita ketemu lagi. God bless you all. Semangat teman-teman semua ya. Bye-bye. God bless you all. Amin. Salam buat Bye-bye. keluarga semua di rumah. Ya. Joy, salam buat keluarga di sana ya. Oke, Bu Puji, Bu Indriani, Ko Anto semuanya. Salam buat keluarga di Terima rumah kasih ya. Bapak. Oke, bye-bye. Bye-bye. God bless you all. Amin.